Aku tuh di sini dalam rangka mau menyampaikan suatu berita memang yang sebenarnya nggak enak ya beritanya ya, karena aku juga orangnya nggak pengen yang ribut-ribut, tapi ternyata memang sudah terjadi suatu keributan, dimulai dari yang waktu itu kita diundang oleh TV One, ada Mas Sunan Kalijaga, terus Bardi Kumalasari, termasuk saya gitu. Dan seperti yang teman-teman sudah ketahui, ada peristiwa yang sangat tidak enak itu, lalu berlanjutlah dengan laporan juga oleh Mas Sunan, dan keesokan harinya nih, ya saya lupa tepatnya kapan, tapi pokoknya setelah kejadian itu beredar di sosial media beliau ini, si orang yang diduga dia melayangkan tangannya ke rahang atau kanan kaki Mas Sunan, ya, dengan preskon bersama dengan teman-temannya yang lainnya juga di hadapan media, dan sudah saya lihatnya itu ada di Drama Halu kalau nggak salah, di akun TikTok. Dia menyebutkan nama saya komplit lengkap dengan memanggil saya nenek, begitu. Jadi saya terus terang saya kaget. Terus teman-teman juga, ada adik-adik saya, keluarga saya juga, kenapa orang ini memanggil dengan sebutan yang nggak etis gitu ya, nggak wajar, nggak lazim lah dia memanggil saya nenek. Dan intonasi suaranya, intonasi nada suaranya juga bukan yang bagaimana ya, tapi sangat tidak enak didengar gitu. Dan saya merasa sangat marah pastinya ngelihat hal itu. Juga memalukan juga buat saya, karena saya bukan nenek-nenek. Saya rasa teman-teman bisa lihat lah, Mamski nggak kayak nenek-nenek gitu ya. Dan aku juga nggak ada anak, nggak ada cucu, bukan neneknya beliau juga gitu. Kecuali aku neneknya beliau, memanggil aku nenek masih oke lah, nek gitu kan. Ini nenek Emma Waroka nenek gitu. Jadi saya di sini dengan teman-teman ingin menyampaikan hal tersebut gitu. Nah itu mungkin kuasa hukum aku yang bisa jelasin ya. Ibu Emma Waroka telah menunjuk kita sebagai kuasa hukum beliau dengan menggunakan Bapak Sunan Kalijaga, ya. Di sini Ibu Waroka merasa beliau sangat terguncang, marah akibat perkataan yang menyebutkan bahwa beliau adalah nenek-nenek ya. Bahkan di sini kan beliau belum pernah menjadi seorang nenek-nenek ataupun mempunyai seorang anak. Jadi di sini kita hanya mempertegas untuk terduga tersebut untuk melakukan pembuktian saja. Apabila dia tidak bisa melakukan pembuktian untuk membuktikan Ibu Emma Waroka adalah seorang nenek-nenek yang dia sebutkan, kita akan menempuh jalur hukum. Seperti itu untuk pasal sendiri. Di sini kan ada 2 pasal ya, Bang. Harus sampai Pak. Ya. Sampaikan aja. 310 Dan Ya, ada dugaannya pasal 210. Ya, pasalnya ya. Untuk mengenai pasal yang mengenai pasal yang kita duga untuk melaporkan beliau itu terkait 310 KUHP, KUHP, Junto 45A dan 27 Undang-Undang ITE ya. Ya. Karena kan beliau mengatakan hal tersebut di depan khalayak publik, ya, mengolok-olok, secara tidak langsung kan beliau itu menghina, itu suatu penghinaan ya kata-kata tersebut. Jadi di sini kami tegas meminta beliau untuk bisa membuktikan perkataannya yang mengata-ngatain Ibu Emma Waroka itu nenek-nenek ya. Berarti dia harus membuktikan dong bahwa Ibu Emma Waroka ini pernah punya anak, punya cucu ya. Dan jika itu tidak bisa dibuktikan tentu ada konsekuensi hukum, dan Ibu Emma Waroka berhak mengambil langkah hukum. Iya betul, karena juga ini jangan sampai terjadi lagi. Teman-teman semuanya pasti tahu tidak etis seorang wanita di Indonesia ini kita panggil nenek, betul nggak? Selain nenek kita sendiri, misalnya ada seorang ibu ya, misalnya siapalah, Nek Wati misalnya yang punya restoran ini, itu tuh ada tuh misalnya Suciwati, Nek Suciwati, kira-kira saya bakal dapat apa dari ibu itu?
udah pasti akan sangat tersinggung, sudah pasti itu panggilan yang melecehkan juga, body shaming juga ya kan, untuk mengata-ngatai orang yang ya gitulah ya, tua bangka lah atau apa, itu kan istilahnya sama aja kayak tua bangka, nenek, kakek lu, tua lu, apa kayak gitulah. Jadi itu sangat tidak etis sebenarnya bahasa-bahasa seperti itu dilakukan di depan media dan disiarkan secara masif di sosial media yang ditonton sekian juta orang. Bagaimana coba cara berkomunikasi yang elegan dan berkomunikasi yang baik tidak ada sama sekali. Tujuannya apa? Saya juga pengen tahu. Tujuannya kamu tuh manggil saya dengan sebutan Nenek Emma Waroka itu apa? Gitu loh. Mungkin nggak sih kalau yang bersangkutan memang menganggap seorang Emma ini usianya lebih tua dari beliau? Lebih tua itu bisa kakak, ya pada umumnya orang Jawa saya biasanya manggil mbak, gitu. Atau yang formal adalah ibu. Tapi bahasa nenek tidak pernah ada. Tidak ada pernah kita memanggil seseorang tetangga kita, nek, ibu siapa. Gak akan ada orang, bu menteri, bu siapa, pejabat, gubernur panggil nek, coba. Silakan, kalau untuk yang lebih tua, gak mungkin. Jadi nenek itu tendensinya seperti mengejek. Iya, jatuhnya lebih ke sana kalau kita pakai logika dan akal sehat kita gitu. Dan itu sangat tidak pantas dilakukan pada saat kita juga ya sama-sama, memang semua orang juga tahu ada masalah. Backgroundnya kan ada, backgroundnya sudah ada bermasalah sebelumnya dengan Mas Unang, dengan saya yang hadir di sana. Lalu kalimat setelah dan sebelum nenek itu sendiri teman-teman bisa simpulkan sendiri. Itu bukan panggilan mesra atau bercandaan di tongkrongan gitu loh. Itu saat dia sedang press conference. Seperti itu. Nah, Jadi ini kan yang disebut nenek itu tidak hanya Kak Emma ya, ada juga Beliau. iya, nah itu. Mungkin akankah Kak Emma dengan Beliau ini saling memberikan support untuk melakukan upaya hukum? Iya, sepertinya seperti itu. Makanya saya mempercayakan kepada timnya Mas Sunan Kalijaga juga. Ya, kita sama-sama perempuan, kita saling support. Berbi Kumalasari juga cewek, wanita juga yang sama-sama kita support. Jangan ada body shaming juga gitu loh. Dengan memberikan julukan seperti itu di depan umum saat press conference. Tujuannya apa gitu kan? Dan tidak terpujilah perbuatan seperti itu, harus ada efek jerasi. Iya, laki-laki pada wanita menyebutkan nenek dengan bahasa yang seperti itu di suatu kondisi di mana kita tahu kondisinya tuh sedang ada masalah memang gitu loh. Dan beliau ini melakukan press conference yang mana pasti disiarkan secara masif, luas, siapa aja bisa akses loh, itu bisa dengar dan bisa lihat gitu. Mungkin ada rekaman. Ada Mas, ada. Ada. Saya perlihatkan ya. Ini video yang tayang di Ray-Ban Entertainment. Oh iya, Tanggal 18 Agustus. Dari menit ke-8 sampai dengan 8.15. Ya, saya ulangi. Ya, dia ada menyebutkan Nenek Emma Waroka. Jelas lagi nama lengkap. Nama jelas saya Emma Waroka. Ada kerugian apa sih Kak Emma? Ya rugi dong Mas. Kalau rugi itu dampaknya tuh pasti ada, image-nya kita. Bayangkan ya kalau mereka melabeli saya nenek gitu kan. Sementara saya berusaha banget dengan usaha saya sendiri di bidang fitness, di bidang kebugaran, dan di dunia entertainment itu kita tuh semuanya menolak tua lah di dunia entertainment. Gimana caranya mau OP lah apa gitu kan. Aku berusaha sehat biar kelihatannya masih tetap fit gitu, tetap ini malah dipanggil seperti itu. Marah, sebenarnya sih kesel banget sih, cuman kan nggak bisa, harus keselnya tuh harus yang bener gitu loh. Keselnya tuh harus yang bener, jangan ada orang kayak gini ngomong sembarangan lagi gitu. Itu sih Mas. Kayak mau dari media sendiri ke Kaima? Oh enggak, pokoknya tetap harus sesuai dengan ini aja deh. Bisa buktikan. Iya, kita tunggu pembuktian dia bisa membuktikan, jika tidak kita Menempuh jalur hukum Mas. Ada somasi?
Jadi gini, akan ditambah. saya perlu sampaikan bahwa pertama-tama perkaranya Berbi Kumalasari semalam sudah dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Mungkin besok dia akan preskon karena dia menggunakan kantor hukum dari Bang Firdaus. Hari ini Mbak Emma juga menggunakan kantor hukum Sunan Kalijaga. Saya sebagai kuasa hukumnya Mbak Emma sekarang juga mensumir, memberikan somasi terbuka kepada saudara Nov, ya, yang kami duga telah menyampaikan bahasa yang menyerang kehormatan, bahkan berpotensi penghinaan terhadap seorang Mbak Emma Waroka, yang dimana penyebutan nenek tersebut menurut kami itu adalah ada dugaan penghinaan di situ. Ya, dari kata-katanya dia kita lihat, dia harus buktikan bahwa Mbak Emma ini punya cucu gitu loh. Sebagai advokat harusnya kan menjadi contoh dalam berkomunikasi, dalam bersikap. Karena Anda sebagai seorang advokat. Sekarang pertanyaan saya, kenapa sih menyebut nama nenek itu? Emang ada nama lain, bake, ibu, dan lain sebagainya? Berarti kan ada sesuatu yang dia sembunyikan, yang dia harus sampaikan kepada penyidik, bahwa apa yang dia katakan itu tidak menghina dan lain sebagainya. Setelah somasi terbuka ini, udah pasti kami akan melakukan juga somasi tertulis kepada yang bersangkutan. Dengan tujuan kami, dia harus mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan kepada publik. Karena terus terang aja sangat merugikan klien kami. Ya kan? Orang jaga dengan dengan mungkin olahraga, penampilan yang cantik dan lain sebagainya, malah dibilang nenek-nenek lagi. Nah, ini yang kami minta supaya pasal disangkakan tadi rekan saya sudah sampaikan. Nanti juga itu akan menjadi pertimbangan kami untuk kami laporkan ke pihak kepolisian. Selama dia tidak bertingkat baik untuk mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan ucapannya. Karena pasal yang disampaikan dilaporkan oleh Berbi itu pasal yang sama. Dan juga mungkin Mbak Emma akan mengambil sikap kalau memang tidak ada etikat baik, pasti akan juga dilakukan pelaporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini juga supaya memberikan efek jerah juga kepada semua advokat itu kalau berbicara, supaya tidak menyerang kehormatan orang lain. Dia berpotensi menghina. Apalagi ini dugaan kami ada body shaming. Ya, kalau Anda tidak puas sama baik, maka bisa telepon, bisa komunikasi. Dan kenapa harus mengeluarkan kata-kata yang kalau menurut Mbak Emma sendiri kan merasa sangat dirugikan. Dia capek-capek, dia menjaga bodinya, bahkan dengan dia mungkin membeli ya skincare dan sebagainya supaya tetap muda. Kalau dibilang nenek-nenek, ini yang menurut kami sesuatu yang harusnya tidak disampaikan oleh seorang advokat. Dia kan harusnya memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada kliennya. Ya, kalau dia memang merasa mau menyampaikan sesuatu kepada publik, ya sampaikanlah sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar. Kalau dia bisa nggak membuktikan bahwa Mbak Emma Waroka punya cucu, dia punya anak, ya kan, yang sudah punya cucu, bisa nggak dia buktikan itu? Makanya kami mau sampaikan somasi terbuka kepada yang bersangkutan, ya Pak Nov ini untuk segera membuktikan ya kepada publik, mengklarifikasi bahwa benar apa yang diucapkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, ya semua orang di negeri ini equality before the law. Semua orang punya hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Artinya harus ada permohonan maaf. Kalau permohonan maaf itu udah pasti kalau memang dia bersalah, tapi penegakan hukum kan tidak harus selesai dengan permohonan maaf. Kita minta pembuktian apa yang disampaikan itu benar dan itu harus dibuktikan dengan fakta. Mungkin kakaknya Mbak Emma mungkin dia pernah lihat bahwa dia sudah punya cucu dan lain sebagainya. Kan kita orang hukum kan bicara harus fakta dong. Masa omon-omon? Ya. Gitu.